وسلم على آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين وإلى جميع علماء الكلام من أهل السنة والجماعة ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Oke. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita Umur Ammah. Saya rekap coba sedikit tentang pembahasan atau apa yang sudah kita bahas kemarin. Di kemarin saya jelaskan bahwa Umur Ammah ini adalah ilmu yang menjadi muqaddimah dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu definisinya apa kemarin? Ilmun yuqtadaru ma'ahu batul aqaid ad-diniyah bil hujaj wa daf'i syubah. Ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa menegakkan akidah agama, membela akidah agama dengan menyertakan argumen-argumen, dalil-dalil, hujjah-hujjah. Kemudian yang kedua, membantah syubhat-syubhat. Pembahasan pokok di dalam ilmu kalam ada 3, ada ilahiyah, ada nubuwah, dan ada sam'iyah. Pokok dari 3 pembahasan pokok ini adalah ilahiyah. Karena tanpa pembahasan ilahiyah maka kita tidak bisa mengitsbat nubuwah. Tanpa kita membahas, tanpa kita fix selesai dengan kajian ketuhanan, kita nggak bisa bahas soal nabi, kenabian. Ketika kenabian tidak bisa kita jelaskan, maka kita tidak bisa membahas sam'iyah, wahyu, dan seterusnya, termasuk nanti syariat-syariat, ilmu-ilmu syariat, termasuk fikih, tafsir, usul fikih, dan seterusnya. Mafhum? Bukan min akbar. Hal paling penting, paling inti, bahkan hal paling pertama yang dibahas di dalam ilmu kalam di bab ilahiyat adalah pembahasan mengenai itsbatu wujudillah. Menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada, bukan hanya ada, niscaya ada, wajib wujud. Wajib wujud itu niscaya ada, bukan cuma ada. Kalau ada ya, yang ada banyak. Kambing itu ada, pohon pisang itu ada. Kalian semua, kita semua itu ada. Tuhan juga ada. Lah yang membedakan ada ini itu apa? Maka dikatakan bahwa Tuhan itu adanya berbeda dari ada yang lain. Tuhan itu adanya wajib, niscaya. Nah, maka kita perlu membuktikan klaim itu kan klaim. Kita kan mengklaim bahwa Tuhan itu wajib ada, niscaya ada. Oke, buktikan klaim itu. Nah, dibuktikanlah dengan mantik dan seluruh perangkat-perangkat ilmu kalam yang lain. Nah, untuk membuktikan itu, di antara cara kita membuktikan itu, kita perlu membahas dulu wajib wujud itu apa sih? Apa itu wajib wujud? Wujud itu apa? Kok ada yang dikatakan wajib wujud? Emang ada wujud yang nggak wajib? Kalau gitu wujud itu apa? Lah itu perlu kita bahas dulu. Nah, Umur Ammah itu membahas wujud itu sendiri. Wujud itu apa? Apa saja yang wujud? Jenisnya apa saja? Ada berapa? Lalala dan seterusnya. Mafhum? Nah, itu pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Maka sekarang saya ingin membahas lanjutan bab dari Umur Ammah. Yang kita bahas saat ini adalah objek pembahasan, maudhu, atau bisa dikatakan sebagai pasal-pasal apa saja yang akan dibahas dalam Umur Ammah. Spidolnya mana? Ini spidolnya. Spidol. Oh, ini udah ada. Oke. Coba kita mulai dari definisi dulu ya. Kita mulai dari definisi Umur Ammah. Baru nanti dari definisi itu kita turunkan. Kan kemarin kita belum bahas definisi Umur Ammah sama sekali. Kita baru jelaskan secara umum kenapa kok ilmu ini tiba-tiba muncul. Dan sudah saya jelaskan, semua ilmu itu tidak muncul tiba-tiba. Ada konteksnya. Dan seterusnya. Oke. Kita bahas definisinya dulu. Kita ambil satu definisi yang masyhur, yang sering disebutkan para ulama.
Definisi siapa lagi kalau bukan Al-Imam Aduddin Al-Iji dalam kitab beliau Al-Mawaqif. Oke. Imam Al-Iji mengatakan, qala al-'adud. Beliau mengatakan umur ammah adalah al-umur ammah ay ma la yakhtassu fi qismin min aqsamil wujud. Ma la yakhtassu fi qismin min aqsami al-wujud. Bahas wujud ini. Beliau mengatakan apa? Umur ammah adalah satu ilmu, satu pembahasan yang tidak terbatas pada satu macam dari macam-macamnya wujud. Syuf. Apa maksudnya coba? Pembahasan yang layak tasu, tidak hanya terbatas. Fi qismin, dalam satu pembahasan, min aqsamil wujud, dari seluruh pembahasan, dari seluruh macam-macam wujud. Pembahasan ini membahas tidak hanya satu wujud saja, tapi lebih dari satu wujud. Pertanyaannya, emang wujud ada berapa? Kan begitu pertanyaannya. Menurut Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah, wujud ada 3. Cuman 3 wujud itu. Al-wujudu imma al-wajib, wa imma al-jauhar, wa imma al-arad. Dari mana kok bisa muncul tiba-tiba 3 wujud ini? Dari mana munculnya 3 wujud ini? Kok kamu bisa katakan wujud cuma 3? Wajib, jauhar, arad. Loh, terus pohon pisang itu apa? Wajib, jauhar, apa arad? Dari mana nih kok tiba-tiba muncul 3 kategori wujud? Jadi begini ceritanya. Ketika kita membahas, ini penting ini penting sekali. Kalian perhatikan. Tugas kita tadi adalah membahas mengenai wajib wujudnya Allah. Itu inti dari pembahasan ilahiyat. Terus kita tarik ke belakang. Oke, Allah itu wajib wujud. Berarti ada yang tidak wajib wujud. Maka kita perlu membahas mauridul qismah. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu wajib wujud, berarti ada wujud yang tidak wajib. Ada 2 kategori wujud nih. Ada wujud yang wajib, ada yang tidak wajib. Lah 2 kategori ini kira-kira kalau ditarik ke atas, mauridul qismahnya itu apa? Jadi ada mauridul qismah, ada nanti qism, ada qasim. Itu nanti aja lah, kita nggak usah ke sana. Intinya, kalau kita tarik ke belakang, kira-kira dari semua wujud-wujud ini, kalau kita tarik ke belakang, itu kira-kira kita yang dibahas itu apa? Yang dibahas adalah al-ma'lum. Sesuatu yang diketahui. Yakni ma min sya'nihi ayyu'lam. Sesuatu yang memang bisa, mungkin, dimungkinkan untuk diketahui. Ma min sya'nihi ayyu'lam, ada 2. Imma al-wujud wa imma al-ma'dum. Imma al-mawjud wa imma al-ma'dum. Nanti akan saya jelaskan bedanya mawjud dengan wujud, ma'dum dengan adam. Tapi kita ke sini dulu. Al-ma'lum. Oke. Saya mau jelaskan loh. Dari mana datangnya 3 kategori wujud ini menurut jumhur Asy'ariyah? Kok tiba-tiba wujud dikatakan cuma 3 itu dari mana datangnya? Ternyata datangnya dari pembagian maklum. Coba sekarang saya tanya. Nih ya. Semua pengetahuanmu yang ada di otakmu itu semua. Kamu mengetahui tentang apapun. Buku yang kamu baca, matematika, fisika, nahwu, semuanya pengetahuanmu itu yang kamu lihat, pohon pisang, kaleng kerupuk, dan seterusnya. Itu semua kan al-ma'lum. Ma min sya'nihi ayyu'lam. Ya kan? Itu semua pengetahuanmu yang ada di otakmu itu, mulai dari ujung langit, black hole, sampai benda paling kecil, materi paling kecil, jauhar fard. Kalau istilah fisikawan ya paling inti-intinya atom ada intinya lagi, pokoknya bagian dari atom yang nggak bisa dibagi lagi. Di hal paling kecil, materi paling kecil sampai materi terbesar, galaksi, gugusan bintang, black hole dan seterusnya. Itu semua. Kalau pengetahuan itu semua, termasuk konsep-konsep matematika yang ada di kepalamu, kalau kamu kelompokkan cuma jadi 2 aja. Syuf. Semua itu menurut Asy'ariyah ya ini. Karena nanti di sini ada perdebatan. Ini perdebatan panjang sekali sebetulnya antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, di mana dua-duanya disebut sebagai mutakallimin, dan hukama falasifah. Itu perdebatan panjang. Tapi saya jelaskan lewat perspektif Asy'ariyah dulu. Karena yang kita kaji ini
ulama Asy'ariyah ini. Nanti insya Allah akan kita jelaskan perspektif lain dari Mu'tazilah dan nanti akan kita sebutkan argumennya, bantahannya apa. Oke, kita di sini dulu. Menurut ulama-ulama Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah, semua pengetahuanmu yang ada di otakmu, yang bisa kamu ketahui, mulai dari ujung langit sampai debu yang ada di jempol kakimu, kamu belah-belah debu itu, partikel terkecilnya, konsep-konsep matematika yang ada di kepalamu, perasaan cinta kamu itu, termasuk iman kamu. Ayo saya tanya, iman, kamu bisa mengetahui iman nggak? Bisa kan? Semua pengetahuan itu menurut Asy'ariyah kalau dibagi cuma dua aja. Cuman kategorinya cuma dua aja. Apa itu? Kata mereka, lahu tahakkukun fil kharij. Tahakkukun fil kharij wa immalah. Laisa lahu tahakkuk fil kharij. Ada kalanya, kamu bagi aja semua itu. Ada kalanya semua hal itu nyata, real, ada di alam luar. Dan kemarin sudah saya jelaskan, maksudnya kharij itu apa? Sudah saya jelaskan. Apa maksudnya kharij kemarin? Apa? Iya, kharij itu maksudnya apa? Fil kharij, alam kharij. Di luar dihmu. Masih terlalu umum. Ma yatarattabu alaihi atharun. Sesuatu lahu tahakkukun fil kharij, sesuatu yang nyata, konkret ada di luar, itu maksudnya adalah sesuatu yang punya efek, punya dampak. Punya dampak itu apa? Bisa dilihat, bisa dipegang. Kalaupun nggak bisa dilihat, kamu bisa lihat dampaknya, ada dampaknya. Contoh, api itu, kalau kamu pegang, ada asarnya nggak? Ada dong, panas. Ini tangan saya arahkan ke depan, kena kepalamu, ada asarnya nggak? Ada asarnya, itu namanya wujud tahakkuk fil kharij. Tapi yang laisa lahu tahakkuk fil kharij, yaitu yang tidak ada asarnya. Sekarang saya tanya, kalau di kepalamu ada bayangan tentang api, kamu membayangkan tentang api, ada asarnya nggak? Nggak ada. Kalau api fil kharij, kamu pegang, panas, ada asarnya. Tapi kalau api di dalam otakmu, panas nggak? Apakah ketika kamu membayangkan api itu membakar otakmu? Itu namanya laisa lahu tahakkukun fil kharij. Konsep matematika yang ada di kepalamu, itu tahakkuk fil kharij atau tidak? Enggak. Calon istri yang tiap malam kamu bayangkan, itu tahakkuk fil kharij apa enggak? Enggak. Tahakkuk fil kharij enggak? Dan tapi membakar hati ya, Pak. Iya, itu ada efeknya ya. Ada efeknya. Makanya kadang sampai agak oleng. Efeknya membuat oleng. Oke. Jadi menurut Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah, maklum semua pengetahuanmu kalau dibagi cuma dua, lahu tahakkuk fil kharij au laisa lahu tahakkuk fil kharij. Yang laisa lahu tahakkuk fil kharij disebut al-ma'dum. Apa? Al-ma'dum. Sesuatu yang enggak ada. Jadi bayangan-bayangan kamu yang ada di kepalamu tiap malam kamu pikirkan, itu menurut Asy'ariyah ma'dum. Menurut Asy'ariyah apa? Ma'dum semua itu. Kamu Zidan mencintai seorang wanita, tiap malam dibayangkan, nggak bisa tidur. Itu ma'dum dan itu apa? Ma'dum. Ya tentu saja orangnya ada fil kharij, tapi yang ada di kepalamu itu loh, bayangan bahwa suatu saat nanti kamu akan menikah dengan dia, kamu akan mengucapkan qabil tuh, berjabat tangan dengan orang tuanya, lalala dan seterusnya, punya anak, hidup bersama, mati bahagia, itu ma'dum semuanya. Yang hakiki sekarang ada itu apa? Ya dirimu itu yang belum menikah, yang masih jomblo dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang maujud, yaitu yang maujud. Nah, yang tahakkuk fil kharij itu disebut al-maujud. Apa? Al-maujud. Nah, ini belum selesai karena kita belum sampai ke terus dari mana munculnya wajib jauhar arad itu dari mana? Belum selesai. Tadi kita katakan pembahasan ilmu umur ammah itu mala yahtassu fi qismin min aqsamil wujud. Berarti yang kita bahas cuma wujud aja, maujud aja. Yang ma'dum enggak kita bahas, kita sisihkan. Berarti tiga hal ini munculnya dari sini, dari maujud yang punya tahakkuk fil kharij. Nah, ulama Asy'ariyah
kemudian membagi lagi. Segala sesuatu yang tahakkuk fil kharij itu ada kalanya imma yang pertama la awwala lahu atau la awwala li wujudihi. Atau yang kedua lahu awwal. Coba perhatikan. Ini semua yang wujud, yang tahakkuk fil kharij, diri kita sendiri, apapun yang kita lihat di depan mata kita, api, pisang goreng, apalagi HP ini, simpanse, bonobo, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang tahakkuk fil kharij, termasuk alam semesta, termasuk malaikat yang kita yakini jelas mereka itu ada. Semua itu kalau kita kategorikan cuma dua aja. Imma ada kalanya wujud-wujud fil kharij itu la awwala lahu, dan itu cuma satu, yaitu apa? Allah atau Al-Qadim. Al-Qadim. Satu aja Qadim. Nanti ada bedanya Qadim itu apa? Bedanya Qadim dengan Azali itu apa? Itu nanti aja. Yang jelas wujud yang lahu tahakkuk fil kharij. Fil kharij itu ada. Jadi Allah itu bukan cuma konsep. Orang ateis mengatakan Tuhan itu hanya konsep. Kita enggak. Tuhan itu wujud tahakkuk fil kharij. Dan ada argumennya. Ini bukan omong kosong seperti ini. Oke. Dan wujudnya Tuhan la awwala li wujudi. Dan itu disebut apa? Al-Qadim atau Al-Wajib atau apa? Al-Wajib. Al-Qadim atau Al-Wajib. Sudah muncul satu. Ya kan? Kategori wujud pertama, wajib, sudah muncul satu dari lahu tahakkuk fil kharij yang maujud yang la awwala li wujudihi. Sekarang yang kedua. Yang lahu awal, berarti selain Tuhan itu berarti semuanya punya awal, ya dong. Selain Allah berarti semuanya punya awal. Selain Allah siapa? Selain Allah itu siapa? Selain Allah. Ya semua, langit, bumi, kodok, kecoa, kepinding, kita semua dan seterusnya. Itu semua apa? Selain Allah. Selain Allah. Nah, sekarang kalian lihat semua hal selain Allah, termasuk malaikat, bidadari di surga. 44 itu. Hah? 44 itu. 44. Bidadari. Hah? Mama Gufron. Gak relate. Enggak ngikutin. Belum update. Bisa dong. Syekhur Rois. Oke. Semua itu, termasuk Mama Gufron, dia mesti ada awalnya dong. Gak mungkin kita katakan dia gak ada awalnya. Lahu awal, semua yang ada awalnya itu, kalau kita kategorikan semua hal itu, hanya akan muncul dua kategori saja. Hanya akan muncul dua kategori. Apa kira-kira dua kategori yang bisa mengkategorikan malaikat, surga, neraka, bidadari, rizki, kecoa, kepending, kaleng kerupuk, pohon pisang, dan seterusnya. Yang bisa mengkategorikan semua hal itu apa coba kira-kira? Jauhar Arot. Apa itu Jauhar Arot? Nah, jadi munculnya Jauhar Arot itu dari sini. Semua hal itu, kalau kita kategorikan cuma dua aja. Imma mutahayyiz bidzat, wa imma mutahayyiz bil ghair. Bukan. Al-hal fil mutahayyiz. Jadi nanti akan saya jelaskan. Imma yang la awwala lahu itu imma mutahayyiz bidzat wa imma al-halu, bukan hal ya. Kalau hal yang tidak ada tasdidnya, ini ada tasdidnya nih. Ini beda. Hal yang tidak ada tasdidnya itu nanti konsep Asy'ariyah. Jadi konsep ya Asy'ariyah qaul kedua bahwa maklum itu ada dua, ada kalanya maujud, ada kalanya ma'dum, ada kalanya hal. Itu pembahasannya beda lagi nanti. Kita ikut pendapat Asy'ariyah yang pertama, mayoritas jumhur Asy'ariyah yang mengatakan maklum itu cuma dua, maujud dan ma'dum, selesai. Hal di sini hal yang ada tasdidnya. Al-halu fi al-mutahayyiz. Al-halu fil mutahayyiz. Al-halu fil mutahayyiz. Syuf, perhatikan. Ini pembahasan penting sekali. Walaupun sebetulnya harusnya untuk bisa mendalami ini ya kita perlu ilmu yang lain, yaitu ilmu makulat. Tapi nanti ada beberapa pembahasan dalam makulat yang tidak bisa kita pahami atau kurang sempurna kita memahaminya sebelum kita belajar umur ammah. Jadi memang ada semacam tadakhul ma'rifi semacam itu. Oke, kita lanjutkan aja. Saya jelaskan secara global. Mutahayyiz bidzat dengan al-hal fil mutahayyiz. Semua alam semesta ini, kita balik terus ke alam semesta.
Kan selain Allah. Alam semesta kan al-alam itu apa coba al-alam? Kullu ma siwallah. Al-alam yakni kullu ma siwa. Termasuk malaikat itu alam semuanya, kepinding, kecoa dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua kullu ma siwallah. Semua hal itu bayangkan ya, semua hal itu. Apapun ya, botol ini, laptop saya, buku ini, papan tulis ini, spidol ini. Ini kalau misalnya saya pecah-pecah, maka bisa diasumsikan saya akan menemukan ada bagian terkecil dari semua benda yang ada di depan kita ini. Kalau kita pecah-pecah, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 1 miliar, 10.000, triliun-triliun, dan seterusnya, nanti kita akan menemukan ada satu bagian yang tidak bisa terbagi lagi. Itu namanya apa? Jauhar. Itu namanya apa? Jauhar. Jadi satu bagian yang tidak bisa terbagi itu namanya jauhar. Ketika jauhar itu tersusun, maka dia menjadi jisim. Ketika jauhar itu tersusun, dia menjadi apa? Jisim. Nah, setiap jauhar dan jisim, setiap jauhar dan jisim itu pasti ada panjangnya, ada beratnya, ada warnanya. Ya dong? Berat, panjang, warna, letaknya di mana, kemudian dia kapan berada di situ, dan seterusnya, semua itu disebut arad. Adapun zat bendanya itu disebut jauhar atau jisim. Apa bedanya jauhar sama jisim? Ini bedanya. Mutahayyiz bidzat dengan al-hal fil mutahayyiz. Saya terangkan. Mutahayyiz bidzat itu maksudnya adalah benda itu, ya, yang maujud, benda maujud yang lahu awal itu adalah sesuatu yang meruang bidzat. Jadi dia mengambil ruang bidzat dengan dirinya sendiri. Keberadaan dia di alam semesta itu, di alam semesta ini, ya, keberadaan jauhar atau jisim di alam semesta ini meruang, dia membutuhkan ruang. Keberadaannya memakan ruang bidzat dengan zatnya sendiri. Dia disebut jauhar atau jisim. Adapun yang al-halu fil mutahayyiz, sesuatu yang wujudnya bertempat pada si jauhar, bertempat pada si mutahayyiz. Al-halu itu apa al-hal? Al-halu itu adalah sesuatu yang untuk membedakan dia dengan yang lain tidak bisa ditunjuk dengan isyarah. Tidak bisa ditunjuk. Sekarang saya tanya, misal, Aidan, tunjuk dua benda ini yang enggak gitu. Satu benda aja wis. Nih, merahnya itu mana merah? Yang merah itu mana? Mana yang merah? Dua biar kelihatan. Merah itu mana merah? Cepet dong, kamu kan nggak buta warna. Ini kan? Oke. Kamu bisa nunjuk merahnya nggak? Nggak bisa. Yang kamu tunjuk itu bendanya, bukan merahnya. Yang kamu tunjuk itu apa? Bendanya, bukan merahnya. Sekarang aku tanya, Rizky itu yang mana saya tunjuk? Ini Rizky. Enggak. Oh ya, zatnya Rizky ya. Warnanya Rizky nih. Rizky segini nih, tembok. Nih, biru. Biru itu mana biru? Ini biru. Enggak, ini tembok. Yang saya tunjuk itu tembok, bukan biru. Panjang itu mana panjang? Ini ya, papan tulis ini kan panjang lebar. Ini kan lebar ya. Saya tanya, ayo tunjuk lebarnya di mana? Bisa nggak kamu tunjuk lebarnya? Nggak bisa. Kalau kamu tunjuk, ya ini lebar. Loh, enggak, yang ini itu papan tulis, bukan lebar. Al-hal fil mutahayyiz. Al-hal itu adalah sesuatu yang wujud, tapi wujudnya nggak bisa kamu tunjuk. Fil mutahayyiz, keberadaan dia berada pada mutahayyiz. Berada pada, nempel pada zat. Nempel pada zat. Atau jauhar dan arad itu tadi. Nah, al-halu fil mutahayyiz ini disebut dengan al-arad. Mutahayyiz bidzat sebetulnya dibagi lagi menjadi 2. Tapi kita nggak usah kelamaan, kita satu aja. Disebut apa? Al-jauhar. Jauhar. Nanti ada kalanya dia mungqasim, ada kalanya dia ghairu mungqasim. Kalau mungqasim, saya tulis aja dah. Mungqasim itu nanti apa? Jisim. Kalau ghairu mungqasim, qasim dia apa? Jauhar fard. Bukan jauhar mujarrad loh ya, beda. Jauhar fard dengan jauhar mujarrad dua hal yang berbeda. Oke. Nah, dari sini baru mulai ketemu nih. Oh, ternyata memang al-wujud. Semua hal yang wujud itu cuma 3. Makdum nggak kita bahas loh ya. Ingat, makdum tidak kita bahas. Nih, hal-hal yang wujud, al-maklum, semua pengetahuan kita itu
Yang wujud itu cuma 3 aja. Ada kalanya wajib, ada kalanya jauhar, ada kalanya arad. Selesai. Cuma masuk 3 kategori itu aja. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan definisinya umur ammah. Umur ammah itu apa umur ammah? Umur ammah adalah ma la yakhtassu fi qismin min aqsamil wujud. Satu pembahasan yang tidak hanya terbatas pada satu kategori wujud saja. Karena wujud itu kategorinya hanya 3 menurut Asy'ariyah, maka pembahasan umur ammah tidak hanya membahas wajibnya saja, tidak hanya membahas jauharnya saja, tidak hanya membahas aradnya saja. Umur ammah, nanti bab-bab di dalam umur ammah itu ada kalanya membahas keseluruhan wujud ini. Jadi satu pasal membahas wajib, jauhar, arad sekaligus, atau ada kalanya membahas 2 hal, jauhar, arad, atau ada kalanya wajib dan jauhar. Nanti akan kita tahu. Tidak hanya membahas satu pasal saja, ada kalanya membahas 3-tiganya, ada kalanya membahas 2 kategori. Yang jelas la yakhtassu fi qismin, tidak hanya membahas satu aja. Apa maksudnya? Masih bingung kan? Nah, sekarang kita jelaskan pasal-pasalnya. Pasal-pasal di dalam umur ammah. Di kitab-kitab yang mutawwal yang panjang-panjang itu biasanya ada 6 pasal. Tapi di kitabnya Imam Baydhawi rahimahullah di Misbahul Arwah, di mana itu mukhtasar dari Mathalul Anwar, beliau hanya menyebutkan 5, meninggalkan satu pasal, atau bukan meninggalkan sebetulnya. Ada satu pasal yang biasanya disendirikan, yaitu pasal berjudul Mahiyah. Sama beliau tidak disendirikan, tapi pasal itu dimasukkan sekaligus ke dalam satu pasal Al-Wahdah wal Kathroh. Nanti akan kita tahu. Wes, yang jelas kita bahas Nah ini fusulu, kita bahas di sini aja ya. Jadi tadi wujud itu ada 3 macam, wajib, jauhar, dan arad. Lah sekarang coba kita lihat pasal-pasal dari pembahasan umur ammah itu kira-kira masuk konsepnya pembahasannya Imam Adud Al-Iji nggak? Pasal yang pertama menjelaskan tentang taqsimu al-mawjud, al-ma'lum, taqsimul ma'lum. Kamu kalau lihat pasal pertama, di situ tertulis al-faslul awal taqsimul ma'lum. Taqsimu al-ma'lum. Karena masih pembahasan taksim, maka tentu saja dia tidak belum bisa kita lihat apakah 3 wujud ini bisa dimasukkan. Karena dia masih taksim, belum membahas pembahasan. Taqsimul ma'lum, ma'lum itu ada apa? Al-mawjud, ya. Al-ma'lum ada apa? Al-mawjud dan ada al-ma'dum. Al-mawjud wa al-ma'dum. Yang kedua, pasal yang kedua menjelaskan tentang apa? Al-wujudu wal adam. Syuf. Al-wujud wal adam. Apa bedanya mawjud dengan wujud? Mawjud itu sesuatu yang wujud itu sendiri. Kalau wujud itu sifat dari mawjud. Gampangnya gitu aja. Untuk sementara gitu dulu aja keterangannya. Jadi mawjud itu, wujud itu adalah sifat bagi mawjud. Jadi yang dibahas sifatnya. Kita bahas sifatnya. Oke? Sekarang saya tanya. Wujud itu apa saja? Ya ini ada 3. Al-wajib, wal jauhar, wal arad. Berarti pembahasan tentang wujud memasukkan ketiga macam wujud. Berarti dia la yakhtassu fi qismin min aqsamil wujud. Masuk. Sekarang yang adam. Segala sesuatu yang mungkin tiada, itu apa saja? Yang mungkin tidak ada. Wajib mungkin tidak ada nggak? Nggak mungkin. Sesuatu yang wajib itu Allah selalu kekal abadi. Dia selain qadim dia baqo, kekal abadi. Maka pembahasan yang mungkin masuk kategori adam cuma 2, yaitu jauhar dan arad. Ini juga masih apa? Mencakup la yakhtassu fi qismin min aqsamil wujud. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang al-wujub, al-imkan, kemudian al-huduth dan al-qidam. Jadi empat pembahasan sekaligus. Al-wujub, al-imkan, al-huduth, al-qidam. Sekarang saya tanya.
sesuatu yang, nah ini coba perhatikan, ini penting ini. Kita harus membedakan antara wujub dengan wajib. Syuf, penting ini. Wujub dengan wajib ini dua hal yang berbeda. Wajib itu tadi kita masukkan kategori mala awwala liwujudihi. Mala awwala liwujudihi. Tapi kalau wujub artinya bukan la awwala liwujudihi. Wujub itu artinya mala yaqbalu al-adam. Apa? Mala yaqbalu al-adam. Pertanyaan saya, kira-kira pembahasan dari 3 macam wujud ini yang mungkin tiada atau yang tidak menerima ketiadaan. Nah, itu dia. Yang tidak menerima ketiadaan apa saja? Wajib jelas pertama. Ada lagi? Hah? Yakin enggak? Sekarang saya tanya, bidadari di surga itu kekal apa enggak? Kekal. Menerima ketiadaan enggak dia? Enggak. Nanti ketika kita di akhirat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, atau ada batasnya? Kekal. Berarti sesuatu yang malayak balul adam, sesuatu yang tidak menerima ketiadaan, bukan cuma wajib, tapi wajib, jauhar, al-jauhar, wajib, dan al-jauhar wal arad bil ghair. Ada catatannya, bil ghair. Bil ghair. Apa maksudnya bil ghair? Zat yang wajib wujud itu dia tidak menerima ketiadaan dengan dirinya sendiri, bidzatihi. Jadi Allah, Tuhan semesta alam, itu tidak mungkin fana, mustahil fana, karena zatnya sendiri memustahilkan itu. Tapi kalau jauhar arad, sekarang saya tanya, surga neraka itu, walaupun dia kekal, kekalnya itu bidzat karena dirinya sendiri atau karena dibuat kekal sama Allah? Dibuat kekal sama Allah, bil ghair. Jadi dia layak balul adamnya itu bil ghair, la bidzat. Tapi tetap karena pembahasan kita itu wujub, yang mana definisinya ma layak balul adam, maka tetap memasukkan wajib, terus jauhar dan arad. Paham? Nah, kemudian yang ketiga al-imkan. Kalau al-imkan apa? Al-imkan yang masuk mana? Jauhar arad aja udah. Al-jauhar dan al-arad. Kalau al-hudus masukkan yang mana? Sama, jauhar arad. Bedanya apa imkan sama hudus? Imkan itu yakbalul adam. Imkan itu apa? Yakbalul adam, menerima ketiadaan. Itu lawan kata dari apa? Wujub. Kalau wujub lah yakbalul adam. Kalau imkan yakbalu al adam. Saya tulis aja di sini biar kelihatan. Atau yakbalu, yakbalu al adam. Yang mana memasukkan apa? Jauhar dan arad. Nah, kalau al-hudus itu artinya adalah al-adam yakbalul wujud. Al-adam yakbalu al-wujud. Bisa tahu bedanya nggak? Yang satu yakbalul adam, yang hudus al-adam yakbalul wujud. Jadi kalau imkan itu berarti dia sudah wujud dan nanti bakal tidak ada. Wujudnya itu bakal mengalami ketiadaan, itu imkan. Tapi kalau hudus, dia itu masih belum ada, tapi dia mungkin untuk ada. Bayi-bayi yang di semua alam semesta itu kan disebut hudus. Kenapa? Karena dia asalnya itu nggak ada. Baru kemudian sekarang ada karena dia diadakan. Walaupun ujung-ujungnya sama juga, yang dibahas apa? Al-jauhar wal arad. Yang keempat al-qidam. Nah, ini dia. Al-qidam atau qadim. Kira-kira yang masuk qidam yang mana coba? Wajib. Ada lagi nggak? Ada. Kalau nggak ada lagi berarti definisinya salah dong. Ma la yahtasu fi qismin aqsamil wujud. Arad. Masa arad ada yang qidam? Tiga-tiga ya. Roh itu sebetulnya kan jismun latif. Jadi nggak ada arad. Jadi definisi arad itu ya. Nah, ini penting ini ya. Arad itu tidak mungkin berdiri tanpa jauhar. Mustahil. Nggak ada arad tanpa jauhar. Arad itu nggak bisa berdiri sendiri. Arad itu harus ada jauharnya. Nah, jadi kalau misalnya kita
arad. Tuh, si arad ya mesti ada jauhar. Jadi antara arad dan jauhar itu nggak bisa berpisah sebetulnya. Nggak bisa apa? Nggak bisa terpisah. Walaupun dia jauhar fard, kecuali jauhar mujarrad, beda nanti. Jauhar fard, jauhar yang paling kecil yang nggak bisa terbagi, itu kan mesti ada besarnya, ya kan? Mesti ada apa namanya? Ukurannya, beratnya setipis seringan apapun beratnya. Yo mesti tetap ada beratnya. 0,0000001 miligram. Sama aja, tetap ada beratnya. Oke, jauhar arad. Lah kidam ini memang cuma satu. Kidam itu cuma satu. Apa itu? Al-wajib. Lah terus kenapa kok dimasukkan ke dalam pembahasan umur ammah? Kan dia layak tasu, kan dia ya berarti yaktasu fi qismin. Dia yaktasu fi qismin, bukan layak tasu fi qismin. Kenapa dimasukkan? Nah, kidam itu dimasukkan untuk menjelaskan al-hudud. Karena kalau al-hudud tidak dijelaskan tanpa kidam, maka hudud itu nggak bisa tergambar. Karena kebalikan dari hudud itu kan kidam. Orang itu akan sempurna pemahamannya ketika dijelaskan kebalikannya. Kamu bisa memahami terang karena ada gelap. Bayangkan nggak ada gelap di alam semesta ini, semuanya terang. Bisa nggak? Ada loh kegelapan itu. Hah? Kegelapan? Apa itu? Hidupmu itu kegelapan. Lah ya. Sesuai kalau misalnya tidak ada lawan kata, kalau tidak ada lawannya, maka kita tidak akan bisa memahami sesuatu yang sedang kita terangkan. Kamu nggak akan bisa memahami laki-laki kalau nggak ada perempuan sama sekali. Nggak ada perempuan di alam semesta, semuanya laki-laki. Oke, ada makhluk namanya perempuan. Hah? Siapa itu perempuan? Nah, maka hudus kidam itu dimasukkan litatimmah sebetulnya. Litatimmatil bahth. Untuk menyempurnakan pembahasan. Karena hudus tidak bisa difahami tanpa apa? Tanpa memahami kidam. Mafhum sampai sini? 3, baru 3. Ada 5, 2 lagi. Yang keempat apa? Al-wahdah wal kathrah. Nah, al-wahdah wal kathrah. Sekarang yang masuk pembahasan wahdah itu apa coba? Dari al-wajib, al-jauhar, al-arad yang masuk kategori wahdah, yang bisa wahdah, yang mungkin untuk wahdah. Wajib jelas. Karena Tuhan itu pasti satu, wahdah. Ada lagi? Hah? Jauhar arad. Ada nggak kira-kira jauhar yang wahdah? Apa? Hah? Jauhar farad. Ya ada, memang ada. Jauhar farad itu wahdah. Jauhar farad itu wahdah, satu dia. Satu. Tidak bisa dibagi-bagi. Tidak tersusun. Wahdah itu kan artinya kesatuan yang tidak tersusun. Selesai. Berarti jauh. Kalau matahari itu masih katroh, tersusun. Tapi yang jadi al-jauhar wal arad sekalian, karena yang namanya jauhar mesti ada aradnya. Mafhum? Kalau al-kathrah wajib tidak masuk, berarti yang masuk cuma apa? Al-jauhar wal arad. Terakhir al-illah wal ma'lul. Al-illah al-ma'lul. Kira-kira dari semua hal ini yang bisa jadi illah, yang bisa jadi sebab, yang mana coba? Saya sudah jelaskan kemarin, sebetulnya illah ma'lul itu dalam filsafat-filsafat Yunani kuno itu bukan masuk ke ilmu ilahiyat, dia masuknya ke tabiiyat. Tapi oleh ulama Islam dimulai dari Imam Ghazali, kemudian Imam Ar-Razi rahimahullah, dan diteruskan oleh ulama mutakalimin selanjutnya, illah ma'lul dimasukkan ke dalam ilahiyat. Karena mereka meyakini bahwa ya yang ilah itu hanya satu, Allah. Berarti menurut Ahlussunnah, ilah itu cuma satu, apa? Al-wajib. Apa? Al-wajib saja. Lah terus kenapa kok dimasukkan dalam pembahasan umur ammah? Kan cuma satu. Masalahnya kita itu melawan hukama, melawan falasifah. Falasifah punya konsep yang disebut sebagai tawaludul illah wal ma'lul. Jadi yang namanya illat dan ma'lul, katanya siapa namanya? Hukama, katanya falasifah. Pertama yang ada itu, bukan pertama, Allah itu zat yang satu. Karena Allah itu illah, maka maklulnya alam semesta. Jadi Allah ada, terus aklul awal, aklul tsani, tsalis, sampai ukul asyroh. Aklul asyroh yaitu ya alam semesta ini. Gampangnya gini, kita nggak usah bahas konsep itu konsep yang udah nggak kepake zaman sekarang. Udah kuno, terlalu kuno, dan nggak relevan. Menurut saya ya. Kalau ada yang masih nggak relevan ya terserah. Karena ada beberapa ulama masih nggak relevan, ya terserah. Nah, contoh misalnya.
saya membakar baju. Atau gini, saya bakar bakar papan tulis ini, saya bakar. Yang menyebabkan papan tulis terbakar apa? Api. Oke. Kita bicara ini konsep ilah maklul versi falasifah. Jadi yang menyebabkan papan tulis terbakar adalah api. Kemudian apinya saya matikan. Korek apinya saya matikan. Ilah pertamanya saya matikan. Maklulnya ini masih nyala apinya. Terus papan tulis ini membakar rumah ini. Yang membakar rumah ini korek pertama atau papan tulis? Papan tulis. Maka papan tulis ini dia maklul sekaligus ilah. Dia maklul dari korek sekaligus ilah buat terbakarnya rumah. Gampangnya gitu. Jadi pahami? Nah, maka menurut siapa namanya falasifah, ilah itu ya bisa al wajib plus jauhar plus arad. Apa? Inda al falasifah plus jauhar dan arad. Berarti masuk ketiganya. Maka dimasukkanlah ke dalam pembahasan umur ammah. Kalau maklul, ya jelas maklul itu jauhar dan arad. Kalau wajib tidak ada ilahnya. Kalau sampai wajib itu ada kalau al wajib itu maklul, maka terjadi daur dan tasalsul. Jauhar wal arad. Sampai sini bisa dipahami nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya duduk dulu. Allahu Akbar. Wis adem teh. Perbedaan hikam dan azali. Ya, hikam atau qadim. Qadim itu hanya khusus pada sesuatu yang wujud. Jadi yang bisa disifati qadim hanya Allah. Tapi kalau azali itu bisa berlaku untuk yang wujud atau yang tidak wujud. Azali itu kan aslinya kan mala awwalalahu. Jadi mala awwalalahu itu ada dua. Mala awwalalahu ada dua macam. Ada kalanya mala awwalalahu yang mukhtassun bil wujud. Ada yang la yahtassu bil wujud. Yang mukhtassun bil wujud itu disebut apa? Al-qadim. Yang la yahtassu bil wujud disebut al-azali. Sekarang saya tanya, sesuatu yang tidak ada awalnya, ada nggak sesuatu yang nggak ada, yang ketiadaannya tidak ada awalnya? Ya semua hal yang tidak ada dan nanti tidak bakal ada, itu ketiadaannya tidak ada awalnya. Syarikul bari itu maksudnya apa? Maksudnya adalah rivalnya Allah, rivalnya Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Ketiadaan dia itu ada awalnya nggak? Nggak ada. Ya. La awwalalahu itu masuk yang azali. Jadi azali ini bisa Allah, bisa ghairullah. Jadi azali itu bisa Allah, bisa apa? Ghairul. Karena azali itu tidak harus yang wujud, yang adam juga bisa. Tapi kalau qadim itu harus yang wujud, maka qadim hanya berlaku pada Allah saja. Mafhum? terus sendiri di atas yang wahdah, kenapa alat tidak dimasukkan? Hah? Yang wahdah. Wahdah wal kathroh. Oke, yang wahdah. Kenapa? Yang wahdah kenapa dimasukkan alat juga? Emang alat nggak bisa cuma satu doang. Tentang alat itu bisa harus banyak. Enggak, maksudnya kalau selama jauharnya, kalau jauhar kita katakan ada yang wahdah, maka ya aurat kita katakan ada yang wahdah. Ya karena yang namanya jauhar itu senantiasa pasti ada auratnya. Dia nggak bisa lepas dari aurat. Jadi pahami nggak? Alat sendiri kan kadang alat sendiri. Ah ya ini, sorry. Saya lupa jelaskan. Jadi gini, ceritanya. Mana tadi aurat? Tuh. Ah ini dia aurat. Syuf, perhatikan. Aurat itu kan ada 9, ya kan? Ada kam, ada kaif, ada aina, ada mata, dan seterusnya. Wes, saya nggak perlu jelaskan, tapi yang jelas ada 9. Nah, aurat yang wujud itu cuma 2. Ini penting ini. Tadi saya lupa jelaskan. Aurat yang wujud cuma 2. Menurut ulama Asy'ariyah atau mutakallimin, aurat yang wujud itu cuma 2, yaitu makulatul kaif wal ain. Al kaif wal ain. Ini penting ini. Perhatikan. Al kaif wal ain. Kaif itu kualitas,
Ain itu posisi. Coba saya tanya sekarang. Kan tadi saya bilang bahwa jauhar itu adalah mutahayyiz bidzat, kalau arad itu al-halu fil mutahayyiz. Oke. Jadi panjang, lebar, warna, tempatnya di mana dan seterusnya itu semua arad. Termasuk arad adalah kam, jumlah 1 2 nih benda yang ada di tangan saya jumlahnya berapa? 2. Jumlah, nah 2 itu adalah apa? Arad. Dia bukan jauhar. Pertanyaan saya, 2 itu wujud nggak? Nggak wujud dia. Bisa kamu lihat 2? Kamu lihat nggak bisa. Loh ini 2 saya lihat. Enggak, yang kamu lihat itu ada spidol warna biru, ada spidol warna merah. Kamu nggak ngelihat 2-nya. 2 itu cuma ada di konsep kepalamu. Maka makulah kuantitas itu dianggap tidak wujud, dianggap masuk kategori makdum. Jadi 9 jauhar dari 9 arad itu yang masuk maujud cuma 2, kaif dan ain, semuanya 7 sisanya makdum, dianggap makdum. Termasuk apa? Idhofah. Contohnya ubuah wal bunuah. Sekarang saya tanya, bapakmu ada nggak, Riz? Hah? Katakanlah bapakmu namanya Zaid. Oke, katakanlah. Yang ada itu bukan bapakmu, Riz. Yang ada itu Zaid. Bapak itu nggak ada. Bapak itu idhofah. Kenapa? Karena kalau sampai bapak itu ada, bapak sebagai konsep bahwa dia adalah bapak, zat, konsep bapak sebagai zat itu ada, maka mustahil terjadi. Kenapa? Karena bapakmu yang namanya Zaid itu, menurutmu dia bapak, tapi menurut ibumu dia apa? Suami. Menurut kakekmu dia apa? Anak. Padahal antara bapak dan anak tidak mungkin kumpul di satu zat yang sama. Itu terjadi ta'arud. Kalau kamu katakan bahwa bapakmu itu ada, bapak sebagai konsep bapak itu ada betul-betul bidzat, maka mustahil dia wujud. Kenapa? Karena dia bisa menjadi bapak sekaligus menjadi anak di satu waktu yang sama karena perbedaan perspektif. Kamu menganggap dia bapak, orang tuanya menganggap dia anak. Berarti dia bapak sekaligus anak dan dua-duanya wujud mustahil. Maka yang namanya makulah idhofah itu dianggap tidak wujud. Dia hanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu makdum. Jadi dari 9 makulah, 7-nya makdum amrun i'tibari, 2-nya maujud, kaif wal ain. Jadi tidak semua tidak semua arad itu apa? Maujud. Yang arad yang maujud. Ya iki. Kaif itu kan, nah, kaif, ya. Contohnya kaif apa? Contohnya kaif warna. Warna wujud nggak? Wujud. Walaupun nggak bisa kamu tunjuk, tapi dia wujud. Bisa kamu lihat. Lihat. Dan warna itu tidak mungkin kumpul ada warna hitam dan tidak hitam. Tidak mungkin kumpul di satu benda yang sama. Panjang, pendek, berat, itu kaif. Kaif itu kualitas. Kualitas itu banyak. Dan makulah ya makulah paling banyak ya kaif. Yang perintilan-perintilannya ada banyak itu makulah kaif. Kekuatan, kecerdasan. Alim itu, kecerdasan, kepintaran, itu apa coba? Bisa kamu lihat nggak kepintaran itu? Nggak bisa, kamu tunjuk nggak bisa. Zidane itu alim. Mana alimnya Zidane? Itu, enggak, yang kamu lihat itu, yang kamu tunjuk itu kepalanya Zidane, bukan alimnya. Ya kan ada di dalamnya, serius, coba dibelah kepalanya. Ada nggak itu? Alimnya itu. Nah, jadi alim itu nggak bisa ditunjuk, yang kamu tunjuk mesti zatnya. Lah terus alimnya itu apa alimnya? Alim itu wujud nggak? Alimnya itu wujud. Kenapa? Karena wujud tadi, definisinya wujud apa tadi? Tahakkuk fil kharij. Tahakkuk fil kharij tadi apa? Ma yatarattab alaihil athar, ada atharnya. Jadi, nah ini penting sekali. Ma yatarattab alaihi al athar. Nih ya. Bapak, saya coba bandingkan dua makulah ya. Makulah yang makdum dengan yang maujud. Bapak itu ada atharnya nggak? Kebapaan, katakanlah dia tidak bisa dilihat, oke, tidak bisa dilihat. Tapi kira-kira sama kayak ilmu kan nggak bisa dilihat, ya kan? Ada atharnya nggak? Ada. Nggak. Oh. Yang memunculkan athar itu bukan bapaknya, tapi orang yang namanya Zaid itu berhubungan dengan istrinya memunculkan anak. Bapaknya itu tidak. Bapak itu hanya konsep di kepala. Kamu mengatakan dia bapak hanya karena dia melahirkan kamu, atau bukan melahirkan ya? Ibu yang melahirkan. Bapak itu menjadi yang ikut urunan. Nah,
Ilah. Nah, Bapak itu tidak wujud dan tidak ada atharnya. Beda sama ilmu. Kalau ilmu itu wujud dan ada atharnya. Apa athar dari ilmu? Athar dari ilmu adalah orang ini bisa bicara, orang ini bisa menulis, orang ini bisa mengajar, orang ini bisa memahami, orang ini, bisa itu, lalala dan seterusnya. Karena dia bisa memahami ini, dia bisa menciptakan ini, itu. Ada atharnya, kelihatan atharnya. Ilmu itu atharnya ini. Semua yang kita lihat di dunia ini athar dari ilmu. Walaupun ilmunya nggak bisa kamu lihat, tapi kamu lihat atharnya. Contoh yang lain, kaif, kekuatan. Sekarang saya tanya, Khabib Nurmagomedov itu punya kekuatan nggak? Enggak. Ya punya jelas. Tapi kamu bisa nggak ngelihat kekuatannya? Tunjuk coba kekuatan yang mana? Ya ini. Loh enggak, itu bisepnya. Ya betul nggak bisep? Bisa. Bisa. Yang kamu lihat itu bisepnya, bukan kekuatannya. Oh berarti kekuatan nggak ada karena nggak bisa ditunjuk. Ya nyatanya si anu kalah, si siapa? McGregor. Nah, ada atharnya. Walaupun kekuatannya sendiri itu tidak bisa kamu tunjuk. Paham nggak Susun? Jadi kaif sama apa tadi yang bisa? Ain. Yang bisa mewujud. Yang mewujud, yang dianggap sebagai mewujud. Nah ini tadi artinya Ain itu posisi. Allahu Akbar. Udah berapa menit? 50 menit tuh. Ini masih panjang lagi nih. Panjang, saya udah ngantuk lagi kan. Kalau ada waktu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau didiskusikan kira-kira? Kalau rasa masuknya ke kaif dulu, Bang. Yes. Rasa itu kef. Makanya ada atharnya. Rasa ini loh ya. Rasa makanan. Lah, cinta itu apa cinta itu coba? Hah? Ayo, cinta itu masuk, dia jelas arodi. Tapi arodi yang maujud atau madum? Wujud. Hah? Maujud ya? Emang maujud. Dia masuk makulah kaif. Ya. Ilmu cinta itu kan cinta itu kan dari mana coba cinta itu? Dari mengetahui itu apa toh? Ilmu itu jangan dikira orang bisa fisika. Enggak, ilmu itu al-idrok. Cukup kamu melihat, terus dari melihat kamu tahu, ya kan? Cinta itu dari mana datangnya? Dari mata turun ke hati. Dari idrok pertama itu. Idrok dulu, difahami otak, wah, cantik nih. Masuk ke hati. Yodang. Jadi itu makulah kef. Atharnya apa? Cinta. Effortnya. Ya, iya. Senyum sendiri ya di sini. Mami bala. Anak-anak basnas mana lagi? Asarnya tiba-tiba pagi-pagi babi bubab. Sekarang udah enggak ya? Sekarang asarnya udah beda. Sorry deh. Yang itu ya kan? Ngajarin tajin itu, Bang. Mantap. Iya, bagus. Kadang emang cara orang meluapkan apa yang ada di hatinya itu beda-beda. Selama luapannya positif, bagus. Jadi contoh kalau asar dari cinta misalnya kayak ada orang gara-gara cinta sama anu makin rajin belajar gitu. Bisa. Oh itu bagus di asar ya. Terima kasih. Ini masih ada, ya Allah, beberapa istilah penting yang lain yang perlu kita pahami. Ini kita belum masuk kitab sama sekali. Kalau ini apa? Tadi lo yang bapak, dia sebagai bapak dan sebagai anak. Ya. Itu enggak berkumpul satu waktu ya? Nah, ya. Dia bapak anak tapi dikumpul di satu tempat. Iya, dikumpul di satu tempat. Bisa kan? Bisa nggak? Ya. Bisa. Makanya dikatakan tidak wujud. Karena kalau sampai bapak dan anak itu muncul di satu waktu yang sama secara dzati, zatnya ada, maka mustahil terjadi. Karena antara bapak dan anak nggak mungkin orang itu bapak sekaligus anak di satu waktu yang sama sebagai zat, sekali lagi ya, sebagai zat, mustahil. Karena bapak
itu yang melahirkan anak, anak yang dilahirkan bapak. Nggak mungkin orang itu dilahirkan dan melahirkan dirinya sendiri, mustahil. Terjadi daur, nggak bisa. Makanya bapak dan anak itu sebagai konsep, dia bisa kumpul di satu waktu yang sama, di satu orang yang sama. Bahkan Anda bisa mengumpulkan banyak konsep dalam diri Anda. Anda sebagai bapak, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bos, sebagai manajer, sebagai lalala, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai santri Al-Azhar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi semua kategori-kategori itu masuk makulah idhofah. Dan makulah idhofah nggak wujud, tidak wujud. Paham? Ilmu tuh wujud, kalau pikiran nggak ada. Sama, pikiran itu kan pikiran itu ya ilmu itu sendiri. Jadi pikiran itu adalah al-quwwah. Jadi gini, manusia itu memiliki apa yang disebut sebagai al-quwwah al-mudrikah, potensi untuk mengetahui. Lah, potensi untuk mengetahui itu disebut pemikiran. Ketika potensi untuk mengetahuinya dipakai sehingga muncul ilmu, lah ya itulah disebut makulah apa? Makulah kaif. Jadi yang pertama yang dimiliki potensi. Kalau masih potensi ya berarti belum wujud. Maka kita tergantung definisikan pikiran itu gimana. Pikiran yang kamu maksud itu apakah potensi berpikir, atau justru ini adalah hasil dari pemikiran. Pikiran saya ada, ini adalah pikiran saya nih. Jadi itu ilmu. Hah? Termasuk ilmu. Termasuk ilmu. Pikiran termasuk ilmu. Kalau itu pikiran itu kamu definisikan sebagai hasil dari penalaran. Menurut pikiran saya. Nah, berarti kan tuh kamu sudah menalar dulu, ada proses menalar tuh, baru muncul ilmu. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Sampun nggih. Ya, insyaallah kita akhiri pertemuan kali ini. Kita lanjutkan besok. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.